Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai menghitung dan menganalisis kelayakan investasi suatu bisnis. Sebelumnya, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Nuriatul Jana sebagai moderator dan penyaji 1. Lalu ada 2 rekan saya, yaitu Zaratin Afiah sebagai pemateri 2 dan Lailatul Fadilah sebagai pemateri 3. Langsung saja simak videonya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian investasi. Investasi adalah modal yang ditanam sekarang atau saat ini yang diharapkan akan diterima kembali setelah beberapa tahun kemudian. Investasi meliputi semua dana yang tertanam di suatu perusahaan atau proyek, baik berupa harta lancar maupun harta tetap dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Investasi juga diartikan sebagai konversi uang pada saat sekarang dengan perhitungan untuk memperoleh arus dana atau penghematan arus dana di masa yang akan datang. Dengan demikian, apabila perusahaan mengadakan investasi dalam aktiva tetap, perusahaan akan dapat memperoleh kembali dana yang ditanamkan dengan harapan yang sama dengan investasi aktiva lancar. Perputaran dana yang tertanam pada kedua aktiva itu berbeda. Investasi dalam aktiva lancar diharapkan pengembaliannya dalam waktu singkat dan sekaligus. Tetapi dalam investasi aktiva tetap, dana yang tertanam di perusahaan kembali secara keseluruhan dalam waktu beberapa tahun dan kembali lagi secara berangsur-angsur melalui depresiasi. Baik, yang selanjutnya yaitu jenis-jenis investasi. Ada dua jenis investasi, yaitu investasi dalam aktiva lancar dan investasi dalam aktiva tetap. Pada aktiva lancar, investasi dinamakan pada persediaan, piutang, atau aktiva lancar lainnya yang pengembaliannya diharapkan dan diterima dalam waktu yang singkat, yaitu kurang atau dengan 1 tahun. Adapun pada aktiva tetap, investasi ditanamkan pada gedung, tanah, mesin, dan lain-lain. Lalu selanjutnya yaitu aktiva. Nah, aktiva ini adalah harta kekayaan perusahaan yang tidak terbatas pada yang berwujud, tetapi juga termasuk pengeluaran yang belum dialokasikan atau biaya yang masih harus dialokasikan pada penghasilan yang akan datang. Aktiva adalah sumber ekonomi yang dikuasai oleh perusahaan dan masih memberikan kemanfaatan pada masa yang akan datang. Adapun bentuk aktiva yaitu aktiva lancar, yaitu meliputi kas. Yang kedua ada aktiva tetap berwujud, sumber ekonomi yang berwujud. Yang ketiga ada aktiva tetap tidak berwujud, mencerminkan hak-hak istimewa atau kondisi yang menguntungkan perusahaan dalam mencapai pendapatan. Bagian aktiva tetap yaitu sebagai berikut, ada tanah, gedung, mesin, dan lain-lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis investasi yang kedua, yaitu investasi dalam aktiva. Investasi dalam aktiva dibagi menjadi 2 aktiva, yaitu aktiva lancar dan juga aktiva tetap. Nah, sifat dari aktiva ini pada dasarnya sama. Yang membedakan hanyalah proses pengembalian dana yang ditanam pada tiap-tiap aktiva tersebut. Contohnya aktiva yaitu bentuk inventory, piutang, dan lain-lain. Sedangkan investasi dalam aktiva tetap pengembaliannya lebih dari 1 tahun, bahkan lebih dari itu, yaitu sesuai dengan umur investasi tersebut. Selanjutnya yaitu net present value. Net present value merupakan metode yang dilakukan dengan cara membandingkan nilai sekarang dari aliran kas masuk bersih dengan nilai sekarang dari biaya pengeluaran suatu investasi. Oleh karena itu, untuk melakukan perhitungan kelayakan investasi dengan metode NPV, diperlukan data aliran kas keluar, aliran kas masuk bersih di masa yang akan datang, dan rate of return minimum yang diinginkan. Selain itu, net present value juga merupakan metode yang dilakukan dengan cara menghitung selisih nilai
sekarang investasi dengan nilai sekarang penerimaan kas bersih di masa yang akan datang. Nah, untuk itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tingkat bunga yang relevan. Jika penerimaan nilai kas bersih sekarang di masa yang akan datang lebih besar daripada nilai sekarang investasi, maka proyek tersebut dinyatakan menguntungkan dan dapat diterima. Namun, jika NPV tersebut itu negatif, maka tidak menguntungkan dan proyek tersebut dinyatakan ditolak. Untuk sebuah bisnis, fungsi dari net present value adalah untuk mengukur kemampuan dan peluang sebuah perusahaan dalam menjalankan investasinya, sehingga beberapa tahun yang akan datang, yaitu ketika nilai mata uang berubah dan berdampak pada arus kas perusahaan. Dengan begitu, NPV dapat digunakan oleh perusahaan untuk memproyeksikan investasi yang akan dijalankan di masa depan. Perusahaan bisa memproyeksi apakah investasi tersebut ini akan untung atau rugi. Hal lain yang juga bisa diukur yaitu seberapa besar margin keuntungan dari investasi tersebut. Tujuan akhirnya agar manajemen perusahaan tahu apakah investasi tersebut ini layak untuk dijalankan dan apakah usaha yang akan dikeluarkan tersebut sebanding dengan hasilnya. Hal ini dilakukan agar perusahaan bisa menerapkan budget manajemen yang efektif dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, net present value bisa diartikan sebagai perkiraan keuntungan yang didapatkan sebuah perusahaan di masa depan jika menanamkan modal dengan nilai uang saat ini. Nah, bisa dilihat pada slide PPT tersebut. Ini adalah rumus dari net present value. Selanjutnya yaitu contoh kasus perhitungan NPV. Misalnya, manajemen perusahaan AZZ ingin membeli mesin produksi untuk meningkatkan jumlah produksi produknya. Nah, harga mesin produksi yang baru tersebut adalah sebesar 150 juta dengan suku bunga pinjamannya sebesar 12% per tahun. Kemudian, arus kas yang masuk diestimasikan sekitar 50 juta per tahun selama 5 tahun. Nah, pertanyaannya, apakah rencana investasi pembelian mesin produksi ini bisa dilanjutkan? Nah, untuk menyelesaikannya, bisa diketahui bahwa arus kas yang masuk diestimasikan sebesar 50 juta per tahun selama 5 tahun. Kemudian, harga mesin produksi yang baru adalah seharga 150 juta dan suku bunga pinjamannya adalah 12% per tahun. Untuk menjawabnya, penyelesaian tersebut bisa dimasukkan ke dalam rumus sehingga diketahui bahwa nilai NPV-nya adalah sebesar 30,24 juta. Nah, dari hasil perhitungan tersebut, nilai bersih saat ini atau nilai net present value adalah positif dengan nilai sebesar 30,24 juta. Ini berarti bahwa mesin produksi yang bersangkutan bisa menghasilkan sekitar 30,24 juta setelah melunasi biaya pembelian mesin dan juga biaya bunga. Selain dengan perhitungan tersebut, bisa diputuskan bahwa rencana investasi pembelian mesin produksi baru bisa dilanjutkan. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan metode NPV. Kelemahan dari metode NPV yang pertama, memasukkan faktor nilai waktu dari uang, kemudian yang kedua, mempertimbangkan semua arus kas proyek, dan yang ketiga yaitu mengukur besaran absolut dan bukan relatif, sehingga mudah mengikuti kontribusinya terhadap usaha meningkatkan kekayaan perusahaan atau pemegang saham. Kemudian untuk kelemahan dari metode net present value, yang pertama, penentuan tingkat suku bunga memerlukan perhitungan yang teliti. Kemudian kelemahan yang kedua yaitu jenis nilai sekarang tidak bisa dibandingkan dari rencana investasi yang lain yang jumlah investasinya tidak sama. Selanjutnya yaitu gross benefit atau cost ratio. Gross benefit atau cost ratio adalah ukuran perbandingan antara PV penerimaan dengan PV biaya produksi. Batasan besaran nilai benefit atau cost dapat diketahui apakah suatu usaha tersebut menguntungkan atau tidak menguntungkan. Nah, perhitungan gross benefit atau cost ratio menunjukkan bahwa suatu usaha layak secara finansial jika perhitungan gross benefit atau cost ratio menunjukkan nilai lebih besar atau sama dengan 1,00 dan menunjukkan suatu usaha tidak layak jika nilai gross benefit atau cost ratio kurang dari 1,00.
Nah, analisis gross benefit atau cost ratio merupakan kriteria kelayakan lain yang biasanya digunakan dalam analisis bisnis. Dengan kriteria ini akan lebih menggambarkan pengaruh dari adanya tambahan biaya terhadap tambahan manfaat yang diterima. Gross benefit atau cost ratio digunakan untuk melihat perbandingan antara nilai penerimaan kotor dengan nilai biaya tunai kotor yang dihitung dengan rumus bisa dilihat di slide tersebut, rumus dari gross benefit atau cost ratio. Selanjutnya yaitu contoh kasus perhitungan gross benefit atau cost ratio. Misalnya, diketahui bahwa suatu proyek besar menghasilkan estimasi biaya dan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, umur proyek adalah 6 tahun. Kemudian yang kedua, tingkat DF yang berlaku adalah 10%. Kemudian yang ketiga, biaya investasi yang dikeluarkan pada tahun ke-1 dan ke-2 masing-masingnya sebesar 500 juta dan 400 juta. Kemudian biaya operasional tiap tahunnya adalah sebesar 50 juta. Yang keempat, manfaat yang diterima mulai tahun ke-2 sampai tahun ke-6 masing-masingnya adalah 100 juta, 200 juta, 300 juta, 400 juta, dan 500 juta. Bisa dilihat dari tabel tersebut, diketahui bahwa total PV benefitnya adalah sebesar 967,700 dan PV cost-nya adalah 915,800, sehingga nilai gross benefit atau cost ratio adalah sebesar 1,057. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan dari gross benefit atau cost ratio. Kelebihan dari gross benefit atau cost ratio yang pertama, sederhana dan mudah perhitungannya. Kemudian yang kedua, indeks efisiensi tidak terpengaruh oleh skala proyek. Kemudian untuk kelemahan dari gross benefit atau cost ratio yang pertama, tidak memberikan gambaran mengenai besar kecilnya skala proyek. Kemudian yang kedua, dapat memberikan gambaran yang keliru dalam penilaian investasi. Dan yang ketiga, sangat tergantung pada diskon rate yang berlaku. Baik, yang selanjutnya yaitu benefit cash ratio. Benefit cash ratio merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui besaran keuntungan atau kerugian serta kelayakan suatu proyek. Dalam perhitungannya, analisis ini memperhitungkan biaya serta manfaat yang akan diperoleh dari pelaksanaan suatu program. Dalam analisis benefit dan cost, perhitungan manfaat serta biaya ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Analisis ini mempunyai banyak bidang penerapan. Salah satu bidang penerapan yang umum digunakan dalam rasio ini adalah bidang investasi. Dibandingkan dengan penerapannya dalam bidang investasi, penerapan benefit cash ratio telah banyak mengalami perkembangan. Salah satu perkembangan analisis benefit cash ratio yaitu antara lain penerapannya dalam bidang pengembangan ekonomi dari daerah. Dalam bidang pengembangan ekonomi daerah, analisis ini umumnya digunakan pemerintah daerah untuk menentukan kelayakan pengembangan suatu proyek. Yang selanjutnya yaitu tujuan benefit cash ratio. Tujuan benefit cash ratio adalah untuk menentukan atau mengukur manfaat suatu proyek, program atau kegiatan merupakan suatu investasi yang baik atau tidak. Benefit cash ratio juga bertujuan untuk memberikan dasar untuk membandingkan suatu proyek, termasuk membandingkan biaya total yang diharapkan dari setiap pilihan dengan total keuntungan yang diharapkan untuk mengetahui apakah keuntungan melampaui biaya serta berapa banyaknya. Baik, yang selanjutnya yaitu contoh benefit cash ratio. Rumah sakit Permata Bunda memiliki keinginan untuk berinvestasi di bidang pelayanan spesialis jantung. Data yang ada untuk program tersebut adalah sebagai berikut. Asumsi tingkat inflasi 14% dengan jangka waktu analisis 10 tahun. Nah, untuk pendirian polispesialis jantung ini, untuk bangunan, tanah, dan seluruh fasilitasnya itu menghabiskan dana 1 miliar dan membutuhkan waktu pembangunan selama 1 tahun. Biaya operasional tetapnya adalah 25 juta per tahun. Biaya operasional variabelnya adalah 15.000 per pasien.
Untuk tarif per pasien yaitu 100.000 dan akan selalu meningkat sebesar 10.000 setiap 2 tahunnya. Jumlah pasien rata-rata per hari 15 pasien untuk tahun pertama operasional dan terus meningkat sebesar 10% setiap tahunnya. Nah, untuk pendapatan lain-lainnya adalah 25% dari total pendapatan. Nah, bisa dilihat pada tabel total benefit untuk pendirian polispesialis jantung dari tahun 2014 sampai tahun 2023 peningkatan jumlah pasiennya yaitu 10% dengan jumlah pasien yang meningkat setiap tahunnya. Untuk tarif pasien setiap 2 tahunnya itu meningkat 10.000. Contohnya dari 2014 sampai 2015 tarif pasiennya itu 100.000. Sementara di tahun 2016 dan 2017 itu meningkat 10.000 jadi 110.000. Dan ke bawahnya dan sampai 2023 itu juga meningkat sebesar 10.000. Untuk pendapatan dari pendirian polispesialis jantung ini setiap tahunnya meningkat dari 2014 sampai 2023 itu meningkat. Nah, untuk nominal pendapatan lain juga meningkat setiap tahunnya. Dan untuk benefitnya juga meningkat. Baik, yang selanjutnya yaitu internal rate of return. Internal rate of return merupakan suatu tingkat bunga yang menunjukkan nilai bersih sekarang sama dengan jumlah seluruh investasi usaha. Nilai internal rate of return merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui tingkat diskon atau bunga yang menyamakan present value cash inflow dengan jumlah initial investment dari kelayakan investasi yang sedang dinilai. Yang selanjutnya yaitu rumus yang digunakan dalam perhitungan internal rate of return ditunjukkan pada persamaan 2, 1, 2. Internal rate of return sama dengan I1 NPV 1 dibagi NPV 1 dikurangi NPV 2 dikali I2 min I1. Keterangan BEP sama dengan break even point, FC sama dengan fixed cost, TVG sama dengan total variable cost, S sama dengan sales volume. Untuk soalnya, suatu pabrik mempertimbangkan usulan investasi sebesar 130 juta tanpa nilai sisa dapat menghasilkan arus kas per tahun 21 juta selama 6 tahun dan diasumsikan sebesar 13%. Hitunglah IRR-nya. Nah, yang pertama yaitu dengan faktor diskonto 10%. NPV sama dengan arus kas dikali faktor diskonto dikurangi investasi awal. NPV sama dengan arus kasnya 21 juta, faktor diskontonya 5.8979 dikurangi 130 juta. Jadi NPV-nya adalah 659 juta. Yang kedua dengan faktor diskonto 12%. NPV sama dengan arus kasnya 21 juta, faktor diskontonya 5.897.9.000 dikurangi 130 juta. Jadi total NPV-nya adalah min 6.649.000. Nah, karena NPV mendekati 0 yaitu 659 juta dan min 6.649.000, artinya tingkat diskonto antara 10% sampai 20% sampai 12% untuk menentukan ketepatannya dilakukan interpolasi sebagai berikut.
Dengan selisih bunga 10%, selisih PV 130.659.000, selisih PV dengan OL sama 130.659.000. Selisih bunga 12%, selisih PV-nya 123.351.000 dan selisih PV-nya dengan OL 130 juta. Untuk yang selisih bunganya 2%, selisih PV-nya 730.008.000, selisih PV dengan OL-nya 659.000. Nah, jadi jumlah IR-nya sama dengan 10% plus 10% ditambah 659.000 dibagi 7.308.000 dan dikali 2%. IRR-nya sama dengan 10,18%. Nah, kesimpulannya proyek investasi sebaiknya ditolak karena IRR-nya lebih dari 13%. Baik, yang selanjutnya yaitu payback period. Payback period adalah periode yang digunakan untuk menutup kembali pengeluaran investasi atau initial cash investment dengan menggunakan alien cash. Dengan kata lain, payback period adalah rasio antara initial cash investment dengan cash flow-nya, yang hasilnya adalah satuan waktu. Metode ini digunakan untuk mengukur berapa lama modal investasi yang dilakukan akan kembali digunakan untuk pengembalian aktiva tetap. Langsung saja ke contoh kasus ya, bisa dilihat di makalah. Contoh kasus yaitu pada PT Sukses berinvestasi sebesar 10 juta pada aktiva tetap dengan arus kas sebagai berikut. Rumusnya juga sudah ada di makalah, bisa dilihat. Keterangannya yaitu N adalah tahun terakhir, A adalah jumlah investasi awal, B jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N, C yaitu jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke plus 1. Ini juga bisa dilihat tabel 1.5, bisa dilihat di makalah. Perhitungannya yaitu maka payback periodnya adalah rumusnya juga sudah ada di makalah, juga bisa dilihat. N-nya 2 plus A min B, A-nya 1 juta dikurang 900 dibagi C min B, C-nya 1.200.000 dikurang 900 lalu dikali 1 tahun. Hasilnya yaitu 2/1 3 tahun. Jadi payback periodenya adalah 2 tahun 4 bulan. Maka modal yang dihabiskan 10 juta bisa kembali dalam jangka waktu 2 tahun 4 bulan. Baik, yang selanjutnya yaitu analisis kelayakan. Di dalam analisis kelayakan ada aspek dan tujuan studi kelayakan investasi. Aspek-aspek dan tujuan yang diharapkan oleh perusahaan yaitu sebagai berikut: manfaat finansial dan manfaat ekonomis nasional. Yang ketiga yaitu ada sosial proyek bagi masyarakat sekitar. Yang selanjutnya yaitu karakteristik studi kelayakan investasi. Menurut Suad, Hasan, dan Suarsono, dalam studi kelayakan perlu diketahui karakteristik meliputi ruang lingkup kegiatan, cara kegiatan, evaluasi aspek-aspek, dan lain-lain. Karakteristik dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada ruang lingkup kegiatan investasi. Yang kedua ada cara kegiatan proyek yang dilakukan. Yang ketiga ada evaluasi terhadap aspek-aspek yang menentukan keberhasilan suatu investasi. Yang keempat yaitu ada sarana yang diperlukan oleh investasi. Yang ketiga hasil kegiatan proyek tersebut dan biaya-biaya yang harus ditanggung untuk memperoleh hasil tersebut. Yang selanjutnya ada akibat yang bermanfaat ataupun yang tidak bermanfaat dari adanya proyek tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada langkah-langkah rencana untuk mendirikan proyek beserta jadwal tiap-tiap kegiatan sampai proyek investasi siap berjalan.
Baik, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 10. Apabila ada pertanyaan atau ada yang belum paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.